Hai Nakama Squad, kembali lagi bersama Nakama Aquatic. Jadi, di video kali ini aku mau jelasin gimana sih cara merawat ikan predator yang Comtank. Nah, mungkin buat kamu yang belum tahu, Comtank itu adalah singkatan dari Community Tank. Yang mana, jadi dalam satu akuarium itu ada banyak jenis ikan predator. Dan itu dengan jenis yang berbeda. Contoh, kalau di sini kamu lihat ada peacock bass, terus ada belida, dan peacock bass sendiri itu di sini ada yang Orinoco dan ada yang monoculus. Nah, kan kemarin kamu sempat bilang, "Bang, itu kayaknya kurang." Ya, memang kurang sih, karena yang waktu awal-awal kemarin itu sebagai testing, karena kan mereka gelombang pertama gitu kan. Jadi tips dari aku, kalau kamu punya tank kayak gitu, tips yang pertama adalah jangan memasukkan langsung banyak ikan. Jadi kamu kasih beberapa ikan buat testing dulu. Nah, setelah dirasa kalau aku lihat ini kayaknya udah aman, ini sekitar udah 4-5 harian dan terpantau aman, mulai dari makannya mereka juga lahap, terus airnya juga masih jernih berkat Neo Media Filter. Dan sekarang kita mau tambah lagi, yaitu ikan Tiger Dutch. Nah, cuman Tiger Dutch-nya kita nggak beli, kita pakai yang dulu. Jadi kalau kamu masih ingat, di sini ada ikan Tiger Dutch. Kalau kamu masih ingat, ini dari PS Fish. Waktu itu aku dikasih. Nah, ini. Jadi di sini masih ada Tiger Dutch yang waktu itu aku beli dari PS Fish. Nah, kalau kamu lihat di situ, dia lagi mojok dan selama ini tenang aja. Si dianya itu masih hidup dengan nyaman. Aku kasih makan dan lain-lain. Cuman yaitu sendirian ya. Tapi kalau masalah makan, filter masih aman. Cuman karena kayaknya kasihan juga kalau dia sendirian, jadi merasa kesepian ya. Jadi kayaknya kita bakal pindah aja ke tank yang sekarang itu ada peacock bass dan belida. Bakal keren banget nggak sih? Ada peacock bass, belida, dan ikan Tiger Dutch. Jadi para ikan predator tipe tengah bakal berkumpul dalam satu tank. Oke, langsung aja kita jaring sekarang. Nah, supaya nggak kelamaan, langsung aja kita serok ikannya. Nah, ini sorry banget, kenapa nggak kelihatan karena lampunya konslet. Jadi waktu itu sempat ada, nggak tahu, kena air gitu ya. Jadi benar-benar konslet. Nah, makanya sekalian dipindah supaya si Tiger Dutch-nya selain dia bisa hidup beramai-ramai, juga bisa dinikmatin oleh mata kita. Nah, kita coba serok dulu mana ikannya. Aku agak khawatir ya kalau dia mungkin agak-agak stres gitu ya. Semoga pemindahnya berhasil. Ya, ini antara terburu-buru tapi harus tetap tenang ya. Oke, nah dia sudah masuk jaring. Ini semoga nggak nyiprat-nyiprat ya. Kita sekarang coba pindahin ke jaring yang lebih sempit, mungkin harusnya cukup sih. Oh, cukup. Oke. Oh, dia tetap cukup tenang ya. Oke, kita harus pindahin. Kita harus tutupkan dia, kita harus pindahin dia secepat mungkin. Tangganya sudah aman, lampunya ini pasti takutnya kecipratan. Nah, sekarang kita langsung aja, takutnya mati ya, atau kayak pingsan gitu. Oke, tuh 2, 3, yuhu, ini dia kita kedatangan teman baru kita, Tiger Dutch. Gokil. Tuh. Dia nyeruduk. Wow. Kita tarik. Iya, sabar. Waduh, ini nyangkut sih. Aduh, oleng. Oh, dia masih oleng. Wah, ini nyangkut kemana lagi nih? Nah, akhirnya. Ya, ini kenapa nih? Akhirnya setelah perjuangan yang cukup panjang, akhirnya si Tiger Dutch-nya bisa keluar dengan tenang. Nah, kita coba dengan lampu yang lebih dekat. Wih, akhirnya ya di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ekor atau 5 ikan predator yang berbeda. Nah, terus tips yang kedua adalah kamu perlu kasih makan secara konsisten dan disiplin. Nah, makanya penting banget untuk kamu punya jadwal makan yang tepat dan teratur. Di sini aku udah siapin sekalian. Jadi selain kita masukin Tiger Dutch-nya, kita bakal ngasih makan. Jadi kebetulan kemarin waktu aku ke pasar ikan Sidoarjo, itu aku beli ada udang, terus ada lele juga, sama ada ikan moli. Dan itu bener-bener banyak banget, dan makasih banget buat masnya waktu itu dibonusin. Oke. Dan masih ada sisa nih. Jadi ya meskipun menipis, nanti aku perlu beli lagi, tapi sekarang ada sisa. Oke, kita langsung aja kasih makan ya. A few moments later. Nah, di sini aku udah siapin ikan molinya. Nih kamu lihat tuh, ini ada berapa ya? Mungkin sekitar 10 ekoran lah. Nah, kita langsung kasih lihat makan aja. Nah, ini sebenarnya aku agak was-was ya, karena sebelum-sebelumnya waktu aku ngasih makan ikan predator, si pibasnya itu gila banget makannya. Dia sampai nyiprat-nyiprat. Oke, kita coba tes dan kita bakal lihat kayak gimana reaksi mereka. Nah, pertama kita langsung aja masukin dari sini. Nah, oke, kita langsung masukin 3, 2, 1. Ini dia peacock bass makan ikan moli. Kita lihat reaksi mereka. Tuh. Kita lihat, masih kalem. Ini masih termasuk kalem ya. Biasanya tuh sampai nyiprat-nyiprat. Tuh. Ngeri. Gila tuh. Nyam ya. Oke, mereka masih makanan pertama ya tadi ya. Masih 1 lahapan. Belum semuanya nih, tenang ya. Masih ada beberapa. Ini masih 4 ekor ya. 4 ikan. 4 ikan.
Ngeri sekali, ngeri ya. Ngunyahnya. Jadi ikan pikok bass itu tipe ikan yang menelan gitu ya, menelan secara langsung. Jadi dia bukan mencabi-cabi. Tuh. Ngeri ya, ngeri. Kurang siapa lagi nih? Kurang ini ya, kurang 2 ekor. Oke, kurang 2 ekor, kita lihat. Ya. Yang kayaknya belida masih kenyang ya. Karena kalau kita lihat belidanya belum terlalu bergerak gimana. Tuh. Oke, mereka mulai menginjak. Tuh kan sampai nyiprat semua ya. Kurang 1 ekor lagi nih. Nih, kurang 1 ekor lagi. Siapa yang akan mendapatkannya? Apakah yang gede? Yang rebutan ya, 3 ekor ikan rebutan. Oke, akhirnya ya mereka berhasil ketiga ikan-ikannya. Oke, kurang 1 lagi ya. Ini ternyata ada yang loncat tadi ya. Kita lihat siapa yang dapat. Ini dia pikok bass monoculus. Ya, ini pikok bass monoculusnya ngeri banget. Tadi kayaknya ada 1 udang deh. Cuman kayaknya kelupaan ya 1 udangnya mana. Jadi ini kayaknya ada beberapa sisa plastik. Dan begitulah kasih makan ikan pikok bassnya. Untuk jadwalnya sendiri kamu bisa atur-atur aja. Ada yang mungkin sehari sekali, ada yang mungkin 2 hari sekali, dan itu menyesuaikan kondisi ikan kamu, terus jumlahnya seberapa, dan mereka ini seberapa besar. Semakin besar biasanya intensitas untuk ngasih makannya itu semakin jarang gitu. Contoh, seminggu sekali atau mungkin seminggu 2 kali doang. Tapi biasanya semakin besar juga, porsinya juga semakin besar juga. Dan kalau aku sendiri biasanya ngasih makan ya sehari sekali gitulah. Nah, tips yang ketiga adalah filtrasi yang mumpuni. Nah, seperti yang kamu lihat di sini, ini kan ikan predator dan mereka itu jumlahnya cukup banyak gitu kan. Ya meskipun ini memang belum dibilang full sih, tapi ya lumayan banyak lah. Apalagi ikannya adalah ikan predator yang mereka menghasilkan amonia yang lebih besar dibandingkan ikan-ikan biasa. Kayak ikan kecil mungkin moli, gapi, atau cupang mungkin. Jelas mereka menghasilkan amonia yang lebih besar karena mereka sendiri mengonsumsi ikan-ikan kecil. Contohnya tadi ikan moli. Otomatis kotoran yang dihasilkan lebih banyak. Nah, mungkin kamu lihat sini mungkin ada beberapa gitu ya. Makanya perlu filtrasi yang mumpuni. Dan kalau kamu lihat sini mungkin aku sedikit spill juga bagaimana sistem filtrasi yang ada di tank predator aku ini. Nah, kalau kamu lihat di tank yang ukurannya 1 meter ini, aku memakai pompa ini. Nah, itu diarahkan ke atas dan di sini ada top filter. Dimana top filter ini kalau kamu lihat berawal dari kaos kaki. Nah, ini kaos kaki. Ini jujur aja aku terinspirasi dari Bang Gio juga. Aku banyak belajar. Dan kemudian di sini ada kapas putih. Nah, kapas putih lewatin gitu. Nah, di sini ada merah-merah ini bukan ini ya, bukan pasir Malang ya, tapi ini adalah Neo Media Filter. Nah, Neo Media Filter ini bagus banget karena dia ini didesain smooth. Jadi airnya tuh mengalir secara halus sehingga nanti nutrisi dan oksigennya itu lebih banyak untuk si nitrobakterinya. Setelah itu ngalir ke sini ya kan ke bawah. Nah, baru deh tersirkulasi dengan baik. Ini kalau kamu lihat kan ya lumayan inilah ya. Jernih banget kalau aku lihat. Apalagi backgroundnya putih dan tibasnya begitu ngejreng gitu. Jadi benar-benar kelihatan banget. Lalu tips yang keempat adalah ketika kamu menambahkan ikan-ikan lagi. Misalnya nih kamu ada di posisi aku ya, ada tiger dutch, ada belida, ada pibas, dan kamu mau nambah ikan lagi. Nah, itu kamu perhatikan temperamen mereka dan karakteristiknya seperti apa. Contoh, pikok bass. Pikok bass itu cara memakannya langsung melahap mangsa gitu ya. Atau mungkin ikan-ikan lain yang tipenya mencabik. Atau mungkin dia melahap, tapi dia melahapnya bisa ukuran yang lebih besar. Contohnya kayak red tail catfish. Nah, itu bener-bener harus hati-hati banget. Mulai dari ukurannya, nggak harus persis banget sih. Misalnya yang 11,5 cm, wah diperhatiin bener-bener 11,5 cm. Enggak juga sih, maksudnya setara aja. Contoh 11 cm dan mungkin 12 cm ya masih ini kan, masih mirip-mirip. Nah, itu kamu harus benar-benar diperhatikan juga. Atau sebaliknya, ikan yang dia itu harus agak kecil. Karena apa? Kalau misalnya dia agak gede, dia bakal menjahili temennya. Itu bisa juga. Jadi benar-benar kamu perhatikan karakternya, terus temperamennya juga termasuk. Apakah dia usil? Termasuk Oscar. Aku nggak mau ambil risiko kasih ikan Oscar di sini kayaknya, karena ya gitu, Oscar kan kadang ada yang emang ada yang baik, tapi ada juga yang kadang suka jahil, suka ngusilin temen-temennya, bahkan ada yang bikin cedera atau luka gitu, dan itu terlalu risky ya, atau terlalu beresiko buat aku. Jadi untuk sementara aku hindari. Nah, tips yang kelima adalah
Ini sebenarnya nyambung juga sama tips yang sebelumnya sih, yaitu kamu harus memantau setiap saat. Nah, sebenarnya bukan setiap saat juga ya. Aku yakin kamu mungkin punya kesibukan, entah kuliah, belajar, atau pekerjaan, bisnis, atau yang lain gitu ya. Tapi paling tidak kamu spend waktu atau luangin waktu kamu ya mungkin 10 menit atau bahkan nggak sampai 10 menit deh. 5 menit aja buat ngawasin doang. Atau bahkan 1 menit cuma noleh doang. Kira-kira ada apa nih? Supaya memastikan siapa tahu kalau misalnya ada yang mulai cuil-cuil atau ada yang mulai oleng gitu ya, bisa jadi ada satu pelaku utama biasanya. Mungkin ada yang habis usil, ada yang lagi jahil, atau bahkan loh kok tiba-tiba ikannya hilang gitu kan. Kadang pernah juga ikannya hilang ternyata sudah dimakan, tiba-tiba ada yang perutnya sudah gendut gitu kan. Nah itu kamu perlu ya ala-ala detektif, jadi mencari siapa pelakunya gitu. Dan ketika sudah nemu pelakunya, kamu bisa langsung pisahin mungkin, atau langsung diapain gitu ya. Biasanya sih aku langsung pisahin, karena itu kayak udah red flag lah ya, kalau bahasanya itu udah red flag. Wah ini udah nggak bener nih ya, harus dipindahin ke tempat lain. Tips yang keenam, kamu perlu menghindari ikan predator ini dari yang namanya klorin. Jadi mungkin kalau kamu pakai air pump atau mungkin air mana gitu, dan biasanya itu ada klorin yang kurang baik buat si ikannya. Dan biasanya aku untuk mengatasi hal tersebut, kamu bisa memakai Aquasafe. Nah ini gampang banget cara pakainya, kamu tinggal tuangin aja beberapa secukupnya. Kamu bisa menuangkan sebanyak 5 ml untuk setiap 200 liter. Jadi kamu kira-kira sesuai takarannya baru kamu tuangin. Dan kamu nggak perlu khawatir karena si Aquasafe ini nggak akan mengganggu ekosistem kamu. Jadi misalkan contoh kamu ikan predator tapi settingannya aquascape, mungkin ada tanamannya atau ada apanya gitu kan. Nah itu nggak akan mengganggu, apalagi mungkin bakteri-bakteri yang ada di sini juga nggak akan terganggu juga. Jadi benar-benar aman. Namanya aja Aquasafe ya, udah pasti. Dan si Aquasafe ini juga sekaligus bisa mendetoksifikasi si amonia, terus ada nitrit dan nitrat juga. Tips yang terakhir, ini tips keberapa ya? Aku agak lupa ya. Mungkin nanti bakal ditulis sama editor aku. Oke. Kayaknya tips ya, pokoknya tips terakhir ini adalah kamu harus siapin beberapa peralatan ya. Contoh, di sini ada jaring. Tadi mana jaringnya? Jadi kamu harus siapin siap sedia. Kayak misalkan nih contoh jaring atau mungkin ini ada lap kanebo juga, atau mungkin wadah-wadah lainnya. Supaya apa? Supaya ketika misalkan ikan predator kamu urgent, misalkan dia oleng atau mungkin dia dijailin sama temennya, kamu bisa langsung siap siaga untuk menyerok atau mungkin melakukan pertolongan pertama. Termasuk gayung ya. Nah, termasuk gayung atau mungkin pokoknya peralatan-peralatan lainnya. Jadi kamu nanti nggak panik ketika misalnya tiba-tiba ikan predatornya loncat. Dan kalau kamu nggak tahu tempat jaringnya gimana gitu, jaringnya kemana nih, mungkin ini sepele gitu. Tapi kalau kamu wah keburu panik dan keburu apa, malah nanti biasanya ikannya terlambat dapat pertolongan dan ya bisa beresiko mati juga. Nah jadi itu dia. Oh ya, ngomongin soal yang tips ketiga tadi ya, soal filtrasi, aku percayain Neo Media Pure. Jadi SSA nya terkenal tinggi atau specific surface area, dimana tentu itu ngebantu banget dan membuat rasa khawatir kamu jadi rendah. Karena yaitu tadi Neo Media Pure diolah di suhu yang tinggi. Dan mungkin untuk selengkapnya cara penggunaannya aku udah pernah bikin di video sebelumnya yang ini. Dan kalau kamu pengen dapetin ini, kamu bisa dapetin dengan harga yang terjangkau. Langsung aja ke Instagramnya @javarif, atau kamu kunjungi aja ke Tokopedia Javarif. Di situ udah Diamond 2, jadi sudah trusted atau terpercaya lah. Nah kalau kamu punya tips lainnya lagi nggak nih? Misalkan kamu punya tips atau trik dalam memelihara ikan predator yang khususnya komtank atau community tank, boleh banget bantu kasih tipsnya di kolom komentar. Yaudah, mungkin aja dari aku. Sampai jumpa di video-video nakama akuatik selanjutnya. Dah.